selamat siang Maya Friend. Perkenalkan saya Eksa yang akan menemani Maya Friends Instagram Live hari ini dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Kita akan live membahas tentang laser vision correction, Smile Pro dan LASIK bersama Maya pada Eye Center. Nah, tahu gak sih Maya Friends, kalau tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Nah, momen ini tuh diperingati sebagai seruan bagi para pemimpin, organisasi, individu global untuk memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari lokasi, status sosial, status ekonominya, mereka memiliki akses ke perawatan mata yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita harus memperingati ini dengan sukacita dan kita harus mendapatkan insight nih dari Instagram Live kali ini. Untuk Maya Friends yang sudah bergabung, terima kasih. Jangan lupa taruh Q&A di kolom komen yang tersedia di bawah ini. Untuk yang pengen penasaran pengen lasik tapi masih penasaran efeknya apa, prosedurnya seperti apa, boleh nanti ditanyakan langsung dengan dokter spesialis mata kami, ada dari Maya pada Eye Center gitu. Nah, sore ini kita akan ditemani oleh Dr. Rahayu Widiasti, spesialis penyakit mata dari Maya pada Eye Center. Nah, ini saya akan spill nih, lokasi Maya pada Eye Center itu ada di Maya pada Hospital Jakarta Selatan. Ada di Tower 2, lantai 3 Maya pada Hospital Jakarta Selatan. Nah, untuk teman-teman Maya Friends yang ingin konsultasi langsung dan ingin melakukan tindakan LASIK atau Smile Pro, boleh langsung kepoin websitenya Maya pada Eye Center untuk bisa booking dokternya juga dan berkonsultasi nanti. Boleh juga cek di Instagramnya Maya pada Eye Center gitu. Oke. Wah, banyak banget nih Maya Friends yang udah join siang hari ini. Terima kasih. Kita akan bahas tentang laser vision correction dari Smile Pro dan LASIK-nya Maya pada Eye Center bareng Dr. Rahayu Widiasti, spesialis penyakit mata. Oke, kita langsung invite aja Dr. Rahayu Widiasti, spesialis penyakit mata dari Maya pada Eye Center. Tunggu ya Maya Friends, kita akan invite ke untuk Maya Friends yang ingin melakukan LASIK atau Smile Pro tapi masih ada keraguan, boleh nanti ditanyakan langsung kepada dokter. Halo, selamat siang dokter. Dokter Ayu sudah bergabung di Instagram Live siang hari ini. Dokter, apa kabar dokter Ayu? Baik. Iya. Nah, Maya Friends dan Amazing Friends. Ini dia dokter Ayu, spesialis penyakit mata Maya pada Eye Center. Dokter Ayu ini praktek dari Senin sampai Jumat ya, Maya Friends dan Amazing Friends di Maya pada Eye Center, Maya pada Hospital Jakarta Selatan gitu. Jadi untuk teman-teman ya Maya Friends dan Amazing Friends yang ini berkonsultasi langsung dan melakukan tindakan LASIK, nanti boleh nih langsung konsultasi ke dokter Ayu gitu. Oke, dokter Ayu, kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya, dokter. Buat teman-teman yang dari tadi udah nungguin dan penasaran banget nih, dokter, tentang laser vision correction dan apa saja jenisnya. Boleh tolong dijelaskan, dokter. Oke. Jadi kalau LVC itu atau laser vision correction itu adalah sebuah teknik pembedahan pakai laser di bagian kornea mata. Fungsinya itu untuk ngurangin atau menghilangkan kelainan refraksi yang ada pada mata. Bisa untuk minus, bisa untuk silinder, atau bisa juga untuk hipermetrop. Itu. Dan jenisnya ini banyak banget. Cuma kalau untuk saat ini yang sedang happening itu ada LASIK atau laser assisted keratomimesis, atau bisa juga kita kenal femtolasik, dan yang kedua itu adalah Smile Pro yang di sini juga ada, atau small incision lenticle extraction gitu. Oke, jadi itu Maya Friends. Nanti untuk lebih jelasnya langsung konsultasi dengan dokter Ayu aja di Maya pada Eye Center gitu. Langsung booking ya Maya Friends. Nah, perbedaannya LASIK sendiri nih dokter atau Relax Smile Pro itu seperti apa sih dokter? Boleh di-sharing? Boleh dong. Jadi kalau untuk klasik, biar gampang kita pakai simulasi gambar ya.
Untuk klasik Boleh. ini atau laser assisted keratomelosis, ini adalah teknik laser. Jadi nanti dibuat flap pakai laser, kemudian flapnya itu dibuka, kemudian setelah itu si lasernya itu menghilangkan minus atau silinder pasien. Jadi ada 2 kali lasernya. Tiap pasien itu beda-beda waktunya tergantung ketebalan minus atau silindernya. Kemudian setelah dihabiskan minus satu silindernya, kita tutup lagi flapnya, kemudian tindakannya selesai. Itu kalau untuk klasik. Tapi kalau untuk smile atau small incision lenticle extraction, namanya juga small incision. Jadi insisinya itu kecil banget, sekitar 3 sampai 4 mm. Kemudian di laser nanti akan dipisahkan antara bagian kornea atau kita sebutnya stroma. Kemudian setelah misah baru diambil, dikeluarkan. Nah, ini tuh minus satu silinder kita. Setelah itu tindakannya selesai. Gitu. Jadi dua-duanya itu tidak ada penjahitan atau nyeri juga relatif minimal karena nanti sebelumnya akan dibius tetes. Gitu. Oke. Jadi itu Maya Friends dan Amazing Friends, prosedur lasik ini tidak sakit gitu ya, dokter. Kalau untuk waktu pengerjaannya sendiri, berapa lama dokter untuk, kedua treatment ini? Kalau untuk lasernya sendiri, untuk klasik itu sebenarnya beda-beda tergantung ketebalan minus atau silindernya. Tapi kalau untuk smile kurang lebih satu matanya itu adalah 8 detik. Tapi kalau dari keseluruhan dari pasien masuk sampai tindakan dan keluar kurang lebih mungkin 10 menitan. Jadi Oke. sebentar banget. Cepet banget ya dok ternyata. Jadi gitu, Maya Friends dan Amazing Friends, tindakan lasiknya cukup 10 menit aja udah kedua mata gitu ya dokter? Mhm. Oke. Dokter boleh nggak diceritain nih, kriteria pasien yang cocok untuk melakukan lasik dan Smile Pro tuh seperti apa, Dok? Sebelum melakukan tuh apakah ada tindakan, pemeriksaan sebelumnya gitu untuk kriterianya yang cocok untuk bisa melakukan tindakan tersebut gitu? Kalau untuk sebelum tindakan, untuk Smile Pro maupun LASIK sebenarnya hampir sama ya. Jadi pasiennya itu harus benar-benar sehat kondisi matanya. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan soft lens selama 2 minggu atau hard lens selama 1 bulan. Terus tidak sedang menyusui atau sedang hamil. Kemudian pasien juga kita screening dulu. Jadi pada saat pasien datang dari bagian depan mata sampai bagian belakang mata itu benar-benar kita screening. Kalau misalnya pasiennya sudah eligible, itu bisa tindakan. Tapi misalnya harus kita konsulkan ke bagian retina atau bagian glaukoma, ada kecurigaan ke arah sana, mungkin kita konsulkan dulu, kemudian pasien akan balik lagi untuk rencana tindakan. Seperti itu, Dok. Oke, siap. Dokter, untuk do's and don'ts-nya sebelum melakukan tadi udah di-sharing ya dokter, nggak boleh Hmm. pakai kontak lens dulu, terus kemudian harus melakukan beberapa screening juga ya dokter, bisa konsultasi nanti setelah konsultasi ke dokter bisa diberikan suggestion seperti apa yang akan dilakukan gitu. Nah, kalau proses penyembuhannya setelah lasik itu seperti apa dok? Boleh di-sharing juga ke Maya Friends dan Amazing Friends. Jadi untuk penyembuhannya sebenarnya tiap orang itu beda-beda. Ada yang recovery-nya itu sangat cepat, tapi ada juga yang butuh waktu atau memerlukan waktu yang agak panjang. Tapi pada dasarnya pada pasien pasca lasik atau pasca Smile Pro itu harus kontrol 1 hari, 1 minggu, kemudian 1 bulan. Itu yang seharusnya dilakukan. Kemudian setelah tindakan juga kalau bisa tidak kena air karena masih ada luka yang terbukanya dan harus istirahat benar-benar full biar recovery-nya akan lebih cepat. Sama yang ketiga, untuk olahraga berat mungkin di stop dulu, tapi untuk olahraga ringan seperti jalan kaki, kemudian dumbbell yang ringan di rumah itu boleh. Seperti itu. Oke. Oke, jadi Maya Friends setelah kita melakukan tindakan lasik dan Smile Pro, dikurangi kegiatan yang berat dulu gitu ya dokter, olahraga beratnya dikurangin dulu, pakai olahraga yang ringan dulu gitu. Ya. Nah, dokter ini kita udah ke pertanyaan yang terakhir tadi. Kita akan cari pertanyaan dari teman-teman Maya Friends dan Amazing Friends nih dokter. Kita kurasi. Ini ada pertanyaan dari Etelenodila dokter. Apakah orang yang telah menjalani tindakan lasik atau Smile Pro itu minusnya bisa kembali seperti semula, dokter? Oke. Tadi siapa Telenodila ya? Terima kasih ya Iya, pertanyaannya.
Untuk pasien-pasien pasca lasik atau Smile Pro ini pastinya yang kita harapkan kan jangka panjang. Jadi yang screening kita lakukan itu benar-benar ukurannya itu pasti, kemudian tidak akan muncul lagi setelahnya. Tapi kalau misalnya memang ada keturunan minus tinggi, kemudian habit pasien juga kurang baik, seperti memainkan handphone di tempat yang gelap, atau sambil tidur, baca buku di tempat yang gelap, otomatis pasti untuk minusnya bisa muncul lagi itu bisa. Walaupun dia nggak seperti sebelumnya, misalnya sebelumnya minusnya tinggi, kemudian nanti muncul laginya itu minusnya tinggi lagi, biasanya sih enggak. Jadi dari minus kecil dulu, dari awal dulu, seperti itu. Tapi yang sudah-sudah sih memang agak jarang dan jangka panjang sih. Jadi muncul laginya itu setelah beberapa tahun kemudian gitu. Oke, jadi untuk potensi kembali minus lagi sangat kecil gitu ya dok setelah dilakukan operasi lasik atau Smile Pro ini, kecuali habitnya kurang baik gitu ya dokter, tidak bisa merawat setelah tindakan gitu. Oke dokter, boleh di-share juga nih dokter, ada yang tanya dari Benji Hanif. Dokter, mau tanya keunggulan Smile Pro itu apa ya dokter? Gitu. Boleh di-sharing dokter? Boleh. Sebenarnya dua-duanya itu adalah tindakan yang safety, jadi bisa dipertimbangkan untuk semua pasien yang mau datang ke MEC. Tapi untuk Smile ini memang lebih unggul karena teknologinya mungkin lebih baru dibandingkan LASIK, karena si sayatannya itu lebih kecil, yang sekitar 3-4 mili, jadi otomatis penyembuhannya itu relatif lebih cepat, kemudian saat tindakan juga relatif lebih cepat, dan pasien pasti akan merasa lebih nyaman gitu. Karena kalau untuk klasik mungkin agak sedikit panjang waktunya. Oke, jadi berpengaruh juga ke durasi pengerjaan operasinya ya dokter. Ya, Dari LASIK dan Smile Pro. Kalau Smile Pro lebih cepat daripada LASIK gitu. Tapi tadi sama-sama cepat juga sih ya dok waktunya buat iya, operasi LASIK dan Smile Pro-nya. ya. Oke, dokter ada pertanyaan lagi ini dokter dari Esther Febriana Sari Simamora. Dokter, apakah ada minimal minus berapa matanya untuk di LASIK? Oke. Oke, Kak Esther ya. Jadi untuk Mm-mm. minimal minus sebenarnya nggak ada, tergantung pasien lagi. Jadi ini benar-benar personally nggak bisa disamakan. Setiap pasien itu sesuai ukuran dan screeningnya. Tapi misalnya pasiennya itu sudah mau mencapai usia 40 tahun, sudah mau ada kacamata plusnya untuk baca, tapi minusnya kecil. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti itu mungkin kita pertimbangkan jangan untuk dilakukan LASIK gitu. Karena nanti ukurannya juga akan tidak maksimal dan pasiennya akan tidak nyaman. Tapi kalau ada minus minimal ada atau enggak, mungkin untuk yang kecil-kecil kayak seperempat, setengah gitu, kayaknya harus dipertimbangkan lagi mungkin ya, Hmm, gitu. oke. Oke, siap. Jadi gitu ya, Kak Esther Febriana Sari Simamora. Wah, panjang sekali ini. Oke, dokter. Banyak banget nih Maya Friends dan Amazing Friends yang pengen tahu tentang LASIK dan Smile Pro ini, dokter. Ternyata ini ada pertanyaan juga nih, dok, dari Indi Ratih. Dokter, aku minus 12 atau 13. Berarti bisanya LASIK ya, dok? Gitu. Oke, kalau untuk minus-minus besar, memang disarankannya itu LASIK, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau bisa dilakukan Smile Pro. Jadi kembali lagi, kalau pasien-pasien untuk mau dilakukan LVC ini, kita harus screening, karena kita kan bermainnya di bagian kornea mata, atau bagian pakai gambar ya biar gampang di bagian kornea tuh di bagian depan sini. Jadi nanti saat screening itu kita melihat ketebalannya cukup atau tidak untuk dilakukan plastik atau Smile Pro, kemudian sisanya berapa. Nanti kita ada perhitungannya dulu, ada indikator-indikatornya. Kalau misalnya bisa untuk dilakukan tindakan, ada juga yang satu pasien itu bisa untuk keduanya antara itu LASIK atau Smile Pro, atau ada satu pasien yang cuma bisa LASIK atau cuma bisa Smile Pro gitu. Jadi benar-benar individually harus dilakukan screening dulu gitu. Oke, jadi untuk Amazing Friends dan Maya Friends memang untuk kriteria pasien LASIK dan Smile Pro ini memang perlu screening ketat gitu ya dokter. Harus dilakukan pemeriksaan dulu gitu. Dokter, ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Dari Kak Bimas Oktav. Dokter mau tanya, orang tua saya sudah operasi katarak 2 tahun lalu.
masih ada sisa minus, apakah bisa dilakukan Smile Pro atau LASIK? Boleh silakan dokter. Ya, Kak Bima, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini berarti kan special case ya. Kita harus lihat dulu nih kondisinya seperti apa. Apakah ada masalah untuk baca dekat atau tidak. Kalau misalnya sudah ada, mungkin nanti kita pertimbangkan dari sisa minusnya itu. Minusnya berapa dulu. Misalnya kalau sama-sama minus 2, tapi baca dekatnya plus 2, mungkin agak sulit ya untuk dilakukan LVC gitu. Mungkin ada pilihan lain gitu. Oke. Jadi untuk Kak Bimas Oktav nanti boleh dicek dulu screening ya ke Dokter Ayu di Mayapada E-Center gitu. Oke, untuk teman-teman Mayapada E-Center dan Mayapada Hospital yang baru saja bergabung, saat ini kita bersama Dokter Ayu. Saya info dulu ya dokter ke Maya Friends dan Amazing Friends. Dokter Ayu ini spesialis penyakit mata dari Mayapada E-Center teman-teman semua. Dokter berpraktek di hari Senin sampai dengan hari Jumat, ada di Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Tower 2, lantai 3 di Mayapada E-Center gitu. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dok. Mungkin tadi ketinggalan saat live dokter, baru join. Dari Kak Laksmi Tara, bagaimana cara merawat mata setelah operasi LASIK agar tetap optimal dokter? Boleh di-sharing sedikit dokter? Walaupun tadi dokter udah menyampaikan ya, ini ada Maya Friends yang ketinggalan nih dok kayaknya. Iya, Kak Laksmi ya, makasih ya pertanyaannya. Untuk merawat mata setelah operasi, pasti kebersihan harus tetap dijaga. Kemudian obat-obatan, pasca LASIK itu harus tetap digunakan. Semua obat yang kita gunakan itu adalah obat tetes. Jadi nggak ada obat minum. Mudah-mudahan sih bisa dipakainya harus sesuai jam. Kemudian kontrol itu harus, karena kan yang kita nggak mau ada seperti infeksi, kemudian dry eye, itu harus kita nilai juga gitu. Kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi tersebut, kita harus tambahkan obat atau mengganti obat yang sudah diberikan sebelumnya. Paling seperti itu Kak Laksmi. Sama satu lagi, kalau sudah dilakukan tindakan LASIK, jangan lupa habitnya juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai amit-amit di kemudian hari muncul lagi minus atau silindernya. Gitu. Oke, jadi untuk Kak Laksmi Tara harus dijaga juga kondisinya setelah LASIK gitu ya dokter. Oke, ada pertanyaan juga nih dokter dari Kak Daniel Yudan underscore. Dokter, kalau mau LASIK tapi untuk satu mata aja boleh nggak dok? Atau bisa tidak? Ya, Kak Daniel, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk LASIK atau Smile Pro satu mata bisa juga tergantung kondisi pasiennya. Misalnya pasiennya untuk satu matanya sudah pernah kena trauma atau tidak. Nah, tidak mungkin lagi penglihatannya itu maju dengan tindakan laser vision correction. Berarti kita harus fokus di satu mata saja. Dan apakah bisa? Ya bisa. Kita lakukan hanya di satu mata saja. Seperti itu. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan menarik juga dari Ya. Kak Ed Nurul Hilda. Dokter, kalau ibu hamil tuh boleh nggak sih atau bisa nggak sih dilasik dok? Gitu. Ya. Tadi udah disebutin sih ya Kak Hilda. Mungkin baru join dok. Boleh di-sharing lagi dokter? Boleh. Nah, sekalian menjawab yang bawahnya ya, Kak Benji Hanif. Jadi untuk ibu hamil menyusui pasien-pasien dengan autoimun, kalau bisa sih tidak dilakukan dulu atau ditunda dulu gitu. Baiknya kapan? Yaitu 6 bulan pasca hamil atau 6 bulan pasca menyusui. Karena untuk hamil atau menyusui ini dia berkaitan juga dengan hormonal, berkaitan juga dengan kelumpuhan kornea, untuk ukuran refraksi dan segala macam. Jadi benar-benar harus free dulu gitu dari segalanya. Oke, siap dokter. Oke, nah dokter, boleh di-share juga nggak sih dok, kalau misalkan setelah LASIK ternyata ada gangguan mata gitu ya dokter, kayak merasa pedih terus, padahal udah kasih obat. Nah itu solusinya seperti apa dok? Kira-kira boleh di-sharing, apakah kita nanti, mungkin nggak sih kalau itu mata kita tuh kan tadi dibuka ya dok flapnya gitu, apakah itu berpengaruh ke operasi kita yang tadi atau karena kita kurang menjaga aja gitu dok kebersihan kita atau gimana sih pengaruhnya tuh sebenarnya apa? Kan tadi dokter menyebutkan ada kemungkinan sakitnya sedikit gitu, tapi ternyata setelah pasca operasi ngerasain sakit nih dok gitu. Boleh tolong di sharing dok? Ya,
Jadi pasca tindakan lasik itu kurang lebih 6 sampai 8 jam akan terasa nyeri, berair, dan sakit, tidak nyaman. Tapi kalau setelah 8 jam biasanya beberapa pasien atau keseluruhan pasien sih bisa biasa lagi, jadi hilang lagi sakitnya. Tapi kalau untuk menjaganya, kalau misalnya pasien-pasien yang sebelumnya sudah ada dry eye, kemudian suka terasa silau kalau melihat cahaya, biasanya after lasik akan tetap ada. Nah, bagaimana cara kita mengontrolnya? Itu dengan makan makanan bergizi, itu pengaruh banget. Kemudian dengan obat-obatan yang kita kasih, itu juga benar-benar harus dipakai dan harus masuk. Jadi beberapa pasien itu yang dikasih obat, kadang ditetes tapi nggak masuk obatnya. Itu juga pengaruh soalnya. Jadi kurang Mhm. maksimal gitu. Oke, siap. Dokter, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Syames underscore. Dokter, Ya. saya pengen operasi lasik, tapi saya takut soalnya minusnya 8, dok. Apakah diwajibkan lasik ya, dok? Gitu, boleh. Silahkan, Oke. dokter. Kak Muhammad Syamis, sebenarnya kalau lasing itu nggak wajib, tapi kalau misalnya untuk pasien dengan kelainan refraksi, ini adalah salah satu pilihan. Jadi selain kacamata, soft lens, untuk laser vision correction ini salah satu pilihan juga gitu. Kalau mau bebas dari penggunaan kacamata atau soft lens. Tapi apakah bisa dilasik atau tidak? Nah itu tadi yang saya bilang, jadi benar-benar tergantung secara individual. Bisa dilasik atau enggak tergantung screeningnya juga gitu. Oke, jadi Kak Muhammad Syames boleh nanti konsultasi ke dokter Ayu buat dilakukan screening dulu ya, dokter, sebelum melakukan tindakan Oh, lasiknya gitu. Jadi harus di-screening dengan ketat nih, Kak, oh. untuk apakah boleh nih tindakan lasiknya dilakukan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Kak Edward Leonardi. Dokter, kalau post OP lasik atau ke Relax Smile Pro, apakah pada umumnya jadi mudah kering dan permanen kah? Gitu. Boleh tolong dibantu jawab, dokter. Ya, untuk masalah dry eye ini memang salah satu apa ya seperti efek samping ya pada pasien-pasien pasca lasik atau Smile Pro. Ada beberapa pasien yang memang butuh waktu untuk seperti kembali biasa lagi dan tidak merasakan dry eye ini. Tapi ada juga pasien yang after 1 hari atau 1 minggu dry eye-nya sudah biasa lagi gitu. Jadi tiap pasien benar-benar beda, adaptasinya benar-benar beda dan tidak bisa disamakan. Tapi kebanyakan pasien yang dilakukan lasik atau Smile Pro, hitungan bulan paling lama 1-3 bulan itu udah kembali normal lagi. Dan permanen atau enggak, sebenarnya nggak bisa dikatakan permanen juga sih, karena dia bisa kembali lagi seperti biasa kalau misalnya udah adaptasi gitu. Oke, jadi untuk Kak Edward Leonardi itu tadi ya. Jadi nanti setelah pasca OP tetap ada gejala-gejala yang mungkin timbul juga gitu ya, dokter. Jadi harus Oh. rajin kontrol juga. Tadi kan ada step-step kontrolnya ya, dokter ya. Iya. Oke. Dokter, ini dari Kak Sri Lestari. Mungkin ketinggalan juga nih, dokter, tadi live-nya. Boleh dibantu jawab, dokter. Batasan usianya untuk operasi lasik berapa, dokter? Kalau paling kecil, Kak Sri Lestari, paling kecil itu 18 tahun minimalnya. Kemudian paling besarnya sebenarnya sih tidak ada batasan. Tapi kalau untuk pasien di atas usia 40 tahun, itu screeningnya harus benar-benar ketat. Kenapa ketat? Karena sudah ada timbul yang namanya aging. Entah itu presbiopia atau sudah susah melihat dekat, atau ada seperti tanda-tanda katarak, itu juga harus diperhatikan. Jadi apakah bisa? Sebenarnya masih bisa dilakukan di atas 40 tahun, tapi dengan screening yang mungkin lebih ketat dan lebih detail gitu. Selain dari yang di bawah 40 tahun, di atas 40 tahun juga bisa maksudnya. Oke. Jadi Kak Sri Lestari, untuk batasan usia bawahnya 18 tahun ya, dokter, Betul. dan 40 tahun. Tapi itu juga jadi notice gitu ya, dokter, harus dengan screening ketat gitu. Dokter, ini ada pertanyaan dari Kak Eto Minala. Dokter, saya 3 bulan pasca lasik, di mata kanan saya katanya ada kotoran, tapi sedikit dan harus irrigation flap. Tanpa irrigation bisa hilang dengan obat tetes mata enggak? Boleh tolong dibantu, dokter. Ya, Kak Tominala ya. Terima kasih pertanyaannya. Untuk kotoran ini kita harus tahu dulu sebesar apa, kemudian posisinya di mana,
dan dilihat juga visusnya atau tajam penglihatannya. Kalau misalnya tajam penglihatan dan tidak ada keluhan, sepertinya sih untuk irrigation flap mungkin harus dipertimbangkan karena ada risiko juga untuk kembali dilakukan irrigation flap. Tapi kembali lagi ke kenyamanan pasien dan dilihat klinisnya. Itu harus benar-benar kontrol dulu ke dokter. Oke, jadi untuk Kak Tominala boleh dilakukan screening dulu lagi ya dokter ya, untuk apakah perlu dilakukan irrigation flap atau tidak gitu. Dokter, ini ada pertanyaan dari Kak @upi.aiba. Dokter, kalau strabismus bisa lasik nggak? Oke. Terima kasih Kak Upi. Untuk pasien strabismus, strabismusnya apa dulu nih? Strabismus kan ada banyak. Ada yang refraktif, kemudian ambliogenik, atau juga yang karena katarak segala macam. Kalau untuk yang refraktif, biasanya pasien-pasien strabismus itu tetap bisa dilakukan. Misalnya, tapi pasca tindakan itu kira-kira penglihatannya tidak akan sampai 100%, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya strabismus yang ada matanya gerak, kemudian juling, segala macam itu harus kita pertimbangkan lagi sih. Terutama pasien-pasien yang dengan nistagmus atau yang matanya itu bergerak. Karena kan tindakan kita itu tidak dibius lokal, tidak dibius umum, sorry, hanya dibius lokal. Jadi kalau pasien-pasien yang matanya suka bergerak kayak gitu, yang cemas berlebih itu mungkin harus dipertimbangkan dan mungkin tidak usah dilakukan gitu. Oke. Jadi untuk UPI AIBA gitu, harus dilakukan screening juga untuk nanti bisa melakukan tindakan yang tepat gitu ya dokter. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan seputar olahraga dokter. Ya. Dari Kak Sipuitis, dokter, olahraga apa aja yang bisa saya lakukan setelah lasik ya? Soalnya saya atlet katanya dokter. Wah, atletnya. Ada atlet juga. Atletnya Iya. apa kalau boleh tahu? Kalau untuk olahraga, sebenarnya olahraga ringan itu boleh dilakukan tetap seperti jalan jalan santai, kemudian mau dumbbell-dumbbell lucu gitu ya di rumah tuh boleh. Tapi kalau untuk misalnya bersepeda, high impact, lari, running, maraton, apalagi berenang, itu disarankannya sih jangan dulu 1 bulan pertama gitu. Karena kalau renang itu kan yang ditakutkan flap atau sayatan yang dibuat itu masih belum sempurna menutupnya. Takutnya banyak cairan masuk atau kotoran masuk gitu. Jadi sebaiknya dihindari dulu. Tapi kalau untuk olahraga ringan sih boleh. Oke. Jadi untuk Kak Sipuitis boleh olahraga ringan dulu ya. Gitu. Ya. Kalau mau ada turnamen gitu, ya nanti scheduling lasiknya boleh dijadwalkan aja gitu ya dokter. Betul. Untuk disesuaikan gitu. Nah, satu lagi nih dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya dokter. Ya. Dari Kak Fatih Atazaki. Dokter, saudara saya ini kerja di forklift, seperti angkat barang pakai alat gitu. Ada penanganan khusus tidak ya dok untuk bekerja setelah lasik? Ya. Kalau forklift itu yang jadi mengangkat barangnya pakai alat kan ya. Selama bukan pasiennya yang mengangkat benda-benda berat sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuma takutnya kalau untuk bekerja di tempat seperti ini itu berkaitannya dengan kotor atau debu. Jadi benar-benar harus tetap pakai pelindung, kacamata, dan obat tetesnya jangan lupa dipakai. Tapi kalau boleh atau enggak sebenarnya boleh. Boleh. Jadi Kak Fatih tetap boleh lasik gitu, tapi ya harus diperhatikan juga kondisinya ya dokter. Ini ada lagi nih pertanyaan dok. Nih semakin antusias nih dokter Maya Friends dan Amazing Friends ini. Dokter, kenapa harus lepas softland 2 minggu sebelum lasik ya? Gitu katanya. Ya. Kalau kenapa Softlens itu 2 minggu dan Hardlens 4 minggu itu untuk kelengkungan korneanya biar lebih stabil. Jadi kalau kita pakai Softlens itu kan langsung nempel di kornea ya, langsung nempel gitu. Hardlens juga gitu. Jadi kalau dilepas, otomatis kelengkungan yang sebenarnya itu sudah mulai stabil gitu. Jadi kita benar-benar harus safety dulu. Takutnya kalau misalnya masih ada efek dari soft lens atau hard lens, nanti ukuran yang kita gunakan atau yang kita screening itu nggak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Oh gitu. Jadi memang sangat berefek banget ya dok pakai soft lens itu di mata kita. Oke dokter, ini
sudah banyak banget nih pertanyaan tadi dari Maya Friends dan Amazing Friends yang join siang hari ini. Ternyata antusias sekali ya dokter, pengen lasik nih dokter. Boleh di-spill nggak sih dok, range-nya tuh berapa sih lasik di Maya pada Center? Oke, untuk bulan ini promonya itu untuk klasik 21 juta, tapi untuk Smile Pro agak mahal sedikit 31 juta. Tapi untuk harga ini itu sudah plus screening. Screeningnya itu gratis. Jadi sudah include pemeriksaan screening, kemudian tindakan dan TOD 1 atau 1 hari pasca lasik dan obat-obatan juga gitu. Jadi ditunggu ya. Oke, jadi untuk Amazing Friends dan Maya Friends ini lagi ada promo, boleh langsung silahkan kontak Maya pada Center. Boleh juga booking lewat websitenya mayapadaecenter.com. Dokter boleh kasih closing statement nih buat Maya Friends dan Amazing Friends untuk tetap menjaga kesehatan matanya nih dokter, agar tetap terjaga, sehat gitu. Boleh Oke. silahkan dok. Untuk teman-teman yang mau untuk laser vision correction, Smile Pro atau LASIK, yang udah capek pakai kacamata atau soft lens, jangan lupa ya untuk mampir ke Maya pada Eye Center atau bisa hubungi di Instagramnya juga. Sampai ketemu. Oke, itu dia Maya Friends. Oh ini dokter untuk penutup ada Ya. dari Kak @dwnftna. Dokter, besok suami aku jadwal lasik sama dokter Hayu. Oh iya. Sampai Sampai ketemu sama ketemu. dokter Hayu besok. Oke. Oke. Sip. Iya, jadi Amazing Friends dan Maya Friends, terima kasih sudah join Instagram Live sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang Dokter Ayu lagi ya di IG Live kita bareng-bareng dan share insight-insight menarik tentang LASIK dan Smile Pro. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih Dokter Ayu sudah bergabung dengan kita. Selamat siang. Sampai jumpa Dokter dan Maya Friends, Amazing Friends. Oke, bye.